Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kiranya kuasa Tuhan menolong dan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 510 ayat 1 dan ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 16 yang berkata demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, salah satu dari murid Tuhan Yesus yang kemudian menjadi rasul adalah Simon Petrus. Meskipun Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus pada masa terjadinya peristiwa penangkapan Tuhan Yesus untuk disalibkan, namun kemudian Rasul Petrus telah kembali menjadi murid Yesus yang setia dan menjadi rasul di kemudian hari. Petrus ditugaskan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi yang berada di wilayah bagian utara Asia Kecil. Dan hasilnya sangat menggembirakan, karena sebagian orang-orang Yahudi yang ada di sana telah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada masa itu, para umat yang percaya kepada Tuhan Yesus mengalami penderitaan karena tekanan dan penganiayaan yang menimpa hidup mereka dari pihak penguasa saat itu. Namun meskipun keadaan gawat sedang mereka hadapi pada saat itu, Rasul Petrus menasihati para umat Kristen yang ada di daerah perantauan Asia Kecil sebelah utara, supaya mereka tetap hidup sebagai panutan dalam perbuatan baik kepada semua orang.
Di dalam nasihatnya itu, Rasul Petrus menyarankan supaya umat Kristen itu tampil hidup sebagai umat yang merdeka dengan kemerdekaan yang bertanggung jawab. Supaya mereka tidak seperti umat lain yang menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan hidup di dalam kejahatan dan di dalam dosa. Itulah salah satu poin nasihat yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat Kristen yang berada di tempat perantauan yang tersebar di daerah utara Asia Kecil saat itu. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sebelumnya kita seluruh umat manusia tanpa terkecuali berada di bawah kuasa dosa, sebagai budak dari dosa. Dosa yang membuat umat manusia terancam binasa, karena upah dosa itu adalah maut. Tetapi karena kemurahan hati Tuhan atas umat manusia, maka Tuhan Yesus menghapuskan segala dosa-dosa kita lewat pengorbanannya, sehingga kita dimerdekakan dari kuasa dosa, dari perbudakan dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, demi untuk memerdekakan kita dari kungkungan dosa, dari perbudakan dosa, Tuhan telah berkorban di kayu salib untuk kita. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib telah menjamin kemerdekaan kita dari perbudakan dosa. Namun demikian, walaupun kemerdekaan dari dosa telah diberikan Tuhan kepada kita, telah dijamin oleh Tuhan kepada kita, tetapi bukan berarti kita menjadi bebas untuk berbuat dosa lagi. Hal ini perlu kita sadari bersama, supaya kita tidak dengan mudah menyerahkan diri kita kembali ke dalam dosa. Sesungguhnya kita harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan kita dari dosa. Kita boleh mengingat kembali apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang sakit yang telah disembuhkannya di pinggir kolam Bethesda. Tuhan Yesus berkata kepada orang itu demikian, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Yohanes 5 ayat 14. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, begitulah yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu supaya kita yang telah dimerdekakan dari penghambaan dosa itu tidak lagi menghambakan diri kepada dosa, tetapi hendaknya kita memberikan diri menjadi hamba Tuhan. Seperti perkataan Paulus kepada orang Kristen di Roma yang berkata demikian, "Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran." Roma 6 ayat 12 dan ayat 13. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, begitulah harusnya wujud hidup orang yang mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kemerdekaan yang bertanggung jawab, yaitu dengan tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang telah Tuhan kerjakan untuk kita. Itu sebabnya Rasul Petrus dalam nas renungan ini menasihati orang Kristen generasi pertama itu dengan berkata, "Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah." Untuk itu saudara-saudara jemaat Tuhan, hendaknya kita menjunjung tinggi kemerdekaan yang telah dikerjakan oleh Tuhan untuk kita. Janganlah kita berbuat dosa lagi di saat kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, supaya kita kelak menjadi umat yang merdeka dari hukuman penderitaan kekal yang akan dijatuhkan atas orang-orang yang tidak memelihara kemerdekaan
yang telah diberikan Tuhan di dalam hidupnya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan dan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat perlindungan dan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami boleh hidup dan selamat oleh karena perlindungan-Mu. Ya Bapa, terima kasih buat pencerahan yang Engkau sampaikan kepada kami lewat renungan hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang telah Engkau kerjakan untuk kami. Ya Tuhan, berilah kekuatan kepada kami agar kami dapat mensyukuri serta mempertahankan kemerdekaan kami dari dosa yang telah Engkau kerjakan lewat sikap hidup kami yang berusaha untuk menjauhi dosa dari hidup kami. Mampukanlah kami supaya kami mempersembahkan hidup kami menjadi hamba untuk Tuhan, bukan untuk dosa, sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan Yesus Sang Maha Tabib, Gembala yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, lawatlah mereka lewat kuasa yang ada padamu, sebab lawatanmu lah yang membuat mereka menjadi sembuh. Kasihanilah mereka Tuhan, pulihkanlah kembali kesehatan mereka lewat lawatan kuasa-Mu. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu atas berkat perlindungan dan kekuatan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan juga yang berulang tahun pernikahan. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu selama ini kepada mereka. Dan saat ini kami bermohon kepadamu, berkenanlah kiranya Engkau sebagai gembala di dalam perjalanan hidup mereka. Tuntunlah mereka Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidup mereka di tahun yang Engkau tambahkan kepada mereka. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan sukacita kepada mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, hari ini kami mau melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas kami. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk kami. Berikanlah hikmat, kekuatan, dan keselamatan kepada kami di dalam setiap pekerjaan yang kami kerjakan dan di dalam setiap aktivitas kami. Dan berkatilah pekerjaan kami. Lindungilah Tuhan anak-anak kami, keluarga, dan sanak saudara kami. Ya Bapa-Bapa yang baik, kami memohon pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu untuk menerima berkat dan keselamatan yang dari Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengarkan dan kabulkanlah doa kami ini. Amin.